adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar bersama-sama tentang sejarah Gong Kiai Pradah bukan? Sebelum kita belajar bersama, kakak izin memperkenalkan nama kakak ya. Perkenalkan, nama lengkap kakak Lucia Tridiantika, bisa dipanggil dengan kakak Lucia. Kakak berasal dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Siapa di sini yang belum pernah melihat atau datang di alun-alun Lodoyo untuk melihat pasar malam yang biasa kita sebut dengan mulutan? Dalam belajar bersama kakak kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang apa sih siraman Gong Kiai Pradah yang ada di daerah setempat kita, Lodoyo, Kabupaten Blitar. Gong Kiai Pradah adalah tradisi lokal di Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang merupakan ritual budaya yang dilakukan untuk membersihkan dan memuliakan pusaka Gong Kiai Pradah. Ritual ini diyakini memiliki makna simbolik yang kuat, di mana masyarakat percaya bahwa siraman gong dapat mendatangkan berkah, rezeki, dan keselamatan. Tradisi ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, dan tanggal 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad SAW. Upacara ini melibatkan masyarakat luas, termasuk perwakilan pemerintah daerah, pejabat, dan tamu undangan. Tanpa lama-lama, mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana sejarah pertama siraman Gong Kiai Pradah bisa ada di daerah Lodoyo ini. Untuk pertama, kita akan membahas tentang tongkat tikus ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tongkat sakti tikus merupakan kembaran Kiai Pradah, yang artinya memiliki kesamaan atau kembaran yang terhubung secara spiritual. Adipati Terung, kembaran dari tongkat sakti tikus Jinodo yang diberi nama Kiai Macan, yang diturunkan kepada Kiai Pengging sebagai kembaran Bende Udan Arum. Kiai Macan tersebut kemudian dipinjam oleh Sunan Kudus sebagai tenguro bagi Lasikar Demak sewaktu menyerang kerajaan Majapahit. Kiai Macan kemudian dijadikan pusaka Demak disatukan dengan gamelan Sahadatin. Sejak itu, Kiai Macan berpindah-pindah menjadi pusaka Pajang dan Kartosuro. Menurut cerita, Sunan Pakubuwono pertama mempunyai seorang putra dari garwo Ampeyan bernama Pangeran Prabu. Sewaktu garwo Patmi belum berputra, Pangeran Prabu dijanjikan akan diangkat menjadi raja sebagai pengganti dirinya. Namun, ternyata garwo Patmi melahirkan seorang putra laki-laki. Agar tidak menimbulkan perang saudara, Pangeran Prabu disuruh pergi ke hutan Lodoyo untuk babat mendirikan kerajaan. Saat itu, hutan Lodoyo terkenal wingit, maka Pangeran Prabu diberi Gong Kiai Macan sebagai tumbal. Pangeran Prabu bersama Sarna istrinya, Putri Wandansari, kemudian berangkat babat disertai beberapa abdi. Sebenarnya Sunan Pakubuwono pertama berbuat demikian itu bukan bermaksud agar Pangeran Prabu berhasil mendirikan kerajaan, melainkan agar Pangeran Prabu mengalami kehancuran dari godaan jin. Di lain pihak, Pangeran Prabu sendiri sebenarnya juga tidak ingin mendirikan kerajaan karena beliau sesungguhnya seorang ulama besar. Pangeran Prabu dapat menangkap maksud Sunan Pakubuwono pertama terhadap dirinya, sehingga untuk menghilangkan jejaknya, beliau berpindah-pindah tempat tinggalnya. Setiap menempati lokasi baru, beliau mengadakan pengajian Kiai Macan dan disertakan Pangeran Prabu pada waktu hendak babat. Karena tempat tinggalnya berpindah-pindah, Kiai Macan kemudian dititipkan pada Nyi Partosuto dengan pesan agar setiap tanggal 12 Rabiul Awal dan 1 Syawal disiram dengan air kembang setaman dan diborehi. Sejak saat itu siraman Gong Kiai Pradah di Lodoyo, Kecamatan Sutojayan merupakan satu di antara aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. Budaya ini telah dilaksanakan turun-temurun. Bukan saja disakiskan warga lokal Blitar namun juga warga dari luar Blitar. Sekian adik-adik, itulah sedikit sejarah siraman Gong Kiai Pradah yang ada di Lodoyo. Tentunya untuk menambah pengetahuan, marilah kita bersama-sama mengerjakan kuis setelah ini dengan cara mengamati beberapa gambar tokoh sudah kakak jelaskan di awal video kita tadi ya. Untuk mengerjakan kuis di bawah ini, mari kita kerjakan dengan berkelompok. Masing-masing kelompok terdapat 3 anak. Tugas kelompok ini kalian kerjakan bersama-sama dengan cara menyebut siapa nama tokoh yang akan kakak tunjuk pada gambar yang sudah disediakan.
Jawab dan musyawarah bersama teman kelompok kalian, kemudian tulis nama tokoh dan jika sudah selesai bisa segera dikumpulkan di depan dengan cara perwakilan satu anak ke depan dengan membawa kertas jawaban. Untuk gambar pertama sampai akhir bisa dilihat dengan cermat dan teliti. Jika di antara kalian ada yang bingung atau belum paham bisa bertanya kepada kakak di depan. Tanpa berlama-lama marilah kerjakan dengan hati-hati dan tidak usah terburu-buru. Untuk kelompok tercepat dan jawaban yang benar akan mendapat hadiah yang sangat menarik. Selamat mengerjakan.